Assalamualaikum. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Sebelumnya, perkenalkan, saya Fadila Indah Nur Aini. Saya Kartika Diasari. Saya Nurjanah Kurnianingrum. Kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi ke-14. Di dalam pewarnaan graf terdapat 3 pewarnaan. Yang pertama, pewarnaan pada simpul, kemudian pewarnaan pada garis, dan pewarnaan pada sisi atau wilayah. Langsung saja yuk, kita pelajari lebih lanjut tentang pewarnaan graf. Lanjut, bilangan kromatik. Dalam pewarnaan, tidak sekedar mewarnai simpul-simpul yang bertetangga dengan warna berbeda saja, namun juga diinginkan agar jumlah warna yang digunakan sesedikit mungkin. Bilangan kromatik suatu graf G adalah jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul-simpul. Bilangan kromatik dari graf G adalah jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai graf G. Dilambangkan dengan, ini dibacanya Ci G. Nah, ditulisnya juga bisa Cg. Jadi kita cari atau membuat simpul yang kita warnai itu sesedikit mungkin warnanya. Di sini misalnya merah. Nah, tetangganya itu nggak boleh merah, misal hijau. Nah, di sini hijau nggak boleh hijau lagi, di sini merah. Nah, di sini merah nggak boleh merah lagi, di sini biru. Tapi ada lagi yang lebih sedikit, di sini merah, biru, merah, biru. Nah, ini kan yang bertetangga nggak saling sama. Berarti bilangan kromatik dari graf G ini adalah 2. Pewarnaan simpul, yaitu memberi warna-warna pada simpul-simpul graf sedemikian sehingga 2 simpul bertetangga mempunyai warna berbeda. Nah, maksud dari 2 simpul bertetangga mempunyai warna berbeda, kalau simpul bertetangga itu kan dihubungkan dengan garis. Nah, ini namanya simpul bertetangga. Nih, bertetangga, ini bertetangga, ini bertetangga, ini bertetangga. Nah, kalau ini sama ini nggak bertetangga, jadi yang bertetangga itu diberikan warna berbeda. Ini misalnya kita berikan warna merah. Nah, simpul bertetangganya, simpul yang satunya ini warnanya kuning atau terserah warna apapun. Nah, di sini juga boleh warna kuning lagi, yang penting nggak sama kayak warna dia. Graf kosong. Graf kosong NN memiliki Cg sama dengan 1 karena semua simpul tidak terhubung. Jadi untuk mewarnai semua simpul cukup dibutuhkan 1 warna saja. Nah, di sini kan ada simpul-simpul yang nggak saling terhubung atau nggak bertetangga. Nah, semua simpul ini bisa kita warnain dengan 1 warna aja gitu. Misalkan merah semua atau ini ungu semua, putih semua gitu. Kedua, pewarnaan graf lengkap. Graf lengkap Kn memiliki Cg sama dengan N sebab semua simpul saling terhubung sehingga diperlukan N buah warna. Nah, graf lengkap itu kan semua simpulnya saling terhubung satu sama lain. Nih, misalkan simpul ini kehubung ke semua simpul lainnya tuh. Nah, ini juga ke semua simpul lainnya juga terhubung. Begitu pula ini, dan ini. Ini semua terhubung satu sama lain. Makanya mereka nggak boleh ada warna yang sama. Jadi kita kasih warna sesuai sama jumlah simpul yang ada di graf lengkap ini. Ada pewarnaan graf bipartit. Graf bipartit adalah graf yang simpul-simpulnya dapat dibagi ke dalam 2 himpunan bagian, di mana simpul-simpul pada masing-masing himpunan bagian bertetangga dengan semua simpul pada himpunan bagian lainnya, dan bukan pada simpul-simpul dalam himpunan bagiannya sendiri. Sehingga hanya membutuhkan 2 warna untuk pewarnaan graf bipartit karena semua simpul himpunan bagian dapat dipetakan ke dalam warna yang sama, sedangkan bagian himpunan lainnya diwarnai dengan warna berbeda. Maksudnya gimana nih? Nah, maksudnya itu graf bipartit kan kita sebut
mempunyai dua himpunan gitu, dua himpunan bagian. Misal di atas ini himpunan bagian atas atau kita sebut V1. Nah, simpul-simpul yang di bawah ini kita sebut himpunan bagian V2. Nah, ini ya. Ini yang atas kita sebut misalkan himpunan bagian V1. Nah, yang bawah kita sebut himpunan bagian V2. Nah, graf bipartit ini kan mempunyai dua himpunan bagian. Nah, himpunan bagian atas tidak saling terhubung kan? Berarti mereka bisa dikasih warna yang sama. Nah, yang himpunan bagian yang V2 yang bawah ini juga enggak terhubung satu sama lain kan? Jadi, yang terhubung aja nih yang kita bedain warnanya. Ini terhubung sama sini, berarti nggak boleh sama-sama biru. Ini merah, ini biru. Diperlukan dua warna yang digunakan untuk pewarnaan graf bipartit. Jadi bilangan kromatiknya itu adalah 2. Baik, kemudian yang keempat yaitu pewarnaan graf lingkaran, di mana bilangan kromatiknya yaitu 2 jika N sama dengan genap dan 3 jika N sama dengan ganjil. Di sini Cn adalah graf lingkaran dengan N simpul, di mana jika jumlah simpul tersebut genap, maka Cn adalah graf bipartit dengan bilangan kromatik yaitu 2. Dan jika jumlah simpul graf tersebut adalah ganjil, maka Cn memiliki bilangan kromatik yaitu 3. Kemudian teorema 1 yang berbunyi suatu graf G tidak memiliki sikel yang panjangnya ganjil jika dan hanya jika G dapat diwarnai dengan dua warna. Sehingga bila G memiliki sikel yang panjangnya ganjil, maka pewarna G membutuhkan paling sedikit 3 warna, di mana sikel adalah suatu sirkuit yang tidak mengulang sembarang titik internalnya atau titik di dalamnya. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini terdapat merah, biru, dan merah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa sikel memiliki panjang yang ganjil, sehingga membutuhkan paling sedikit 3 warna. Jika merah ke biru, maka sikel memiliki panjang genap atau tidak memiliki sikel yang panjangnya ganjil, maka diwarnai dengan 2 warna. Kemudian, teorema yang kedua yang berbunyi bilangan kromatik dari graf G tidak dapat lebih satu dari derajat maksimum titik-titik dari G. Di sini bisa kita lihat contohnya. Dari contoh tersebut menggambarkan pada teorema kedua dapat menggunakan lebih banyak warna daripada yang sebenarnya diperlukan. Graf G pada gambar di samping memiliki derajat 4 yang merupakan derajat maksimumnya. Sehingga dengan teorema 2 di atas, graf itu dapat diwarnai dengan menggunakan 5 warna. Tetapi dengan menggunakan prosedur yang digambarkan pada teorema 1, graf itu dapat diwarnai dengan 2 warna. Namun, bilangan kromatik merupakan minimum warna yang digunakan, sehingga kita mencari warna yang sangat minimum untuk digunakan. Kemudian, algoritma Welch dan Powell, yaitu algoritma ini memberikan cara mewarnai sebuah graf dengan memberi label titik-titiknya sesuai dengan derajatnya, di mana terdapat 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu dengan mengurutkan simpul-simpul dari G dalam urutan derajat yang menurun. Kemudian langkah yang kedua yaitu menggunakan satu warna tertentu untuk mewarnai simpul pertama. Secara berurut, setiap simpul dalam daftar yang tidak bertetangga dengan simpul sebelumnya diwarnai ini. Kemudian yang langkah ketiga yaitu dengan mengulangi langkah kedua untuk simpul urutan tertinggi yang belum diwarnai. Dan langkah yang terakhir yaitu ulangi langkah ketiga sampai semua simpul dalam daftar terwarnai. Di sini terdapat contoh. Kita bisa lihat terdapat 2 gambar yaitu gambar A dan gambar B. Pada gambar A, titik F memiliki derajat terbesar yaitu 5.
di mana F terhubung dengan A, E, B, G, dan D, sehingga memiliki derajat 5. Kemudian F ini diberi label yaitu V1. Titik A, D, titik A, D, E berderajat 3, sehingga diberi label V2, V3, V4 secara random. Kemudian titik B dan C yang berderajat 2 diberi label V5 dan V6. Kemudian titik G yang merupakan satu-satunya titik yang tersisa diberi label V7. Hal tersebut diperlihatkan pada gambar B. Nah, di sini kita dengan langkah yaitu melihat derajat yang paling banyak atau derajat maksimumnya. Kemudian diurutkan hingga derajat tersebut menurun. Nah, di sini kita bisa lihat, kita tentukan yaitu V1 dengan satu warna, yaitu warna merah. Di mana V1 ini tidak boleh warnanya itu samaan dengan V2, V3, V4, dan V5 dan V7. Sehingga si V1 ini warnanya merah, kemudian kita tentukan V2 warnanya biru. Lalu si V2 ini warnanya biru tidak boleh sama dengan V1, V3, V5. Kita lihat V1 ini sudah warnanya merah, namun V3 ini dan V5 ini belum kita ketahui warnanya apa. Kemudian kita tentukan lagi warna hijau. Nah, si V1 ini sudah warna merah dan V2 ini sudah warna biru. Kemudian V4 ini tidak boleh sama dengan V1, V2, dan V3, dan seterusnya seperti itu. Sehingga di V ini anggotanya tidak boleh samaan warnanya. Kemudian contoh yang kedua, kita bisa mengurutkan dengan membuat tabel, yaitu di mana kita menuliskan simpul, derajat, dan warna. Kita bisa tulis V1 yaitu dengan derajat 5, di mana tadi kita tetapkan yaitu derajatnya itu harus dari derajat yang paling maksimum. Kemudian derajatnya menurun, yaitu 5, 4, 4, 4, 3, 3, 3. Di mana kita tentukan dulu satu warna, di mana V1 ini warnanya A, kemudian si V4 ini warnanya B, kemudian V5 ini warnanya C, dan V6 ini warnanya D, kemudian V2 ini warnanya B, dan V3 ini C, dan yang ketujuh yaitu A, di mana setiap simpulnya yang bertetanggaan itu tidak boleh memiliki warna yang sama. Tuh, jadi sehingga bilangan kromatik ini adalah 4. Baik, selanjutnya masuk ke pewarnaan garis. Pewarnaan garis adalah penentuan warna rusuk-rusuk suatu graf sehingga setiap rusuk yang berdekatan mendapatkan warna yang berbeda. Jadi sama seperti pewarnaan simpul. Pewarnaan garis juga memiliki bilangan kromatik, di mana warna minimal yang dapat digunakan untuk mewarnai rusuk-rusuk atau garis-garis yang berdekatan atau bertangga dalam suatu graf itu disebut bilangan kromatik. Jadi pewarnaan garis pun memiliki bilangan kromatik atau warna minimal yang digunakan untuk mewarnai rusuk-rusuk atau garis-garis yang berdekatan. Teorema pertama pada pewarnaan garis. Jika G adalah suatu graf sederhana yang memiliki derajat maksimum titiknya adalah M, maka graf tersebut memiliki bilangan kromatik kurang dari sama dengan M atau lebih dari sama dengan M plus 1. Mari kita buktikan, kita ambil dua contoh di sini. Di mana contoh pertama, di sini ada 3 gambar graf. Graf 1, graf 2, dan graf 3. Dari ketiganya itu memiliki derajat maksimum 3, sebanyak 3. Tiga-tiganya sama ya, memiliki derajat maksimum sebanyak 3. Maka bilangan kromatik dari ketiga graf tersebut adalah 3. Mari kita buktikan di graf 1
memiliki 3 warna, yaitu hijau, biru, dan merah. Kemudian di graf 2 memiliki 3 warna juga yang sama dengan graf 1, begitu pula di graf ketiga. Contoh kedua dibuktikan pada graf lengkap K5, di mana masing-masing simpulnya memiliki derajat maksimum sebanyak 4, sehingga bilangan kromatiknya atau C dari K5 adalah M+1 atau 4 ditambah 1, yaitu sebanyak 5 warna yang dibutuhkan untuk mewarnai garis pada graf tersebut. Teorema kedua, di mana suatu graf lengkap Kn itu memiliki sifat khusus pada bilangan kromatiknya. Jadi bilangan kromatik dari graf lengkap N, bilangan kromatik dari graf lengkap N sama dengan N atau sebanyak simpulnya jika N tersebut atau jika jumlah simpulnya ganjil. Dan bilangan kromatik suatu graf lengkap N yaitu jumlah simpul dikurangi 1 jika jumlah simpulnya berjumlah genap. Oke, kita buktikan sesuai dengan teorema. Pada contoh kita dapat lihat di mana K2 dan K4 merupakan graf lengkap yang memiliki jumlah simpul ganjil, maka bilangan kromatiknya adalah jumlah simpul dikurang 1 atau N-1. Sehingga K2 memiliki 1 warna dan K4 memiliki 3 warna atau memerlukan 3 warna untuk mewarnai graf K4. Kemudian untuk graf lengkap K3 dan K5, di mana graf tersebut merupakan graf lengkap ganjil dengan jumlah simpul ganjil sesuai dengan teorema, warna yang diperlukan sebanyak jumlah simpul. Teorema ketiga, jika G adalah suatu graf sederhana bipartit yang derajat maksimum titiknya adalah M, maka bilangan kromatik dari graf G adalah M. Dan di sini juga dapat disimpulkan bahwa bilangan kromatik dari graf bipartit bilangan terbesar dari P, T. Graf bipartit 2,4, di mana 2,4 ini melambangkan himpunan pertama yang memiliki 4 simpul dan himpunan kedua yang memiliki 2 simpul atau sebaliknya. Kemudian kita dapat menentukan bilangan kromatik dari graf bipartit ini dengan menyatakan bilangan terbesar dari 2,4 yaitu 4. Jadi memerlukan sebanyak 4 warna untuk mewarnai graf bipartit 2,4. Pewarnaan sisi atau wilayah. Jadi pewarnaan sisi atau wilayah dari suatu graf planar atau graf bidang adalah suatu pemetaan warna-warna ke wilayah-wilayah dari graf sedemikian hingga wilayah-wilayah yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Kita dapat lihat pada gambar di mana wilayah ini dengan wilayah ini bertetangga, maka memiliki warna yang berbeda. Begitupun dengan wilayah ini dan wilayah ini. Pewarnaan sisi atau wilayah sama dengan pewarnaan titik-titik pada graf hasil pemodelan dari gambar peta tersebut, sedemikian hingga tidak ada 2 titik berdekatan yang mendapat warna yang sama. Untuk pewarnaan wilayah atau sisi ini, itu dilakukan pada graf bidang. Jadi 2 buah wilayah dari sebuah graf bidang dikatakan bertetangga jika keduanya mempunyai sebuah sisi bersama. Di mana di sini kita lihat ada contoh graf bidang. Kita lihat pada wilayah R1 dan R2 terdapat sisi yang digunakan bersamaan. Begitu juga dengan R2 dan R4. Aplikasi pewarnaan graf. Jadi, salah satu aplikasi pewarnaan graf adalah untuk mewarnai peta, di mana peta itu terdiri atas wilayah
yang menyatakan kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara. Nah, peta diwarnai sedemikian sehingga dua wilayah yang berdekatan atau bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Jadi, pewarnaan pada peta itu menggunakan prinsip pewarnaan graf atau mengaplikasikan pewarnaan graf. Kita lihat di sini pada gambar pertama, ini menunjukkan sebuah peta. Kemudian dari peta tersebut, wilayahnya dinyatakan dengan simpul-simpul atau diwakili dengan satu simpul pada satu wilayah. Kemudian batas antar dua wilayah yang bertetangga itu dibatasi dengan sisi, di mana sisi itu didapatkan dari menghubungkan simpul-simpul. Kemudian didapatkan pola suatu graf yang merepresentasikan dari peta tersebut. Nah, pola ini kemudian simpul-simpulnya diwarnai menggunakan prinsip pewarnaan graf pada simpul. Warna pada simpul ini mewakili warna pada wilayah dari peta yang sudah dimodelkan dengan graf.